Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Digital Marketing Communication dengan judul proposal kami yaitu Xinmiao Chinese Center. Kita masuk pada slide yang pertama yaitu profil dari kelompok kami. Yang pertama ada Febrianus, yang kedua ada Puja Astutik, yang ketiga ada saya sendiri, Melisa, yang keempat ada Gabriela Retinsulu, dan yang terakhir ada Firisa Wijaya. Kita masuk pada slide selanjutnya, Xinmiao Education Center. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir seperti rumah atau sekolah sehingga dapat mencapai perkembangan dan kecakapan sosial menurut Carlton V. Good. Siswa dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Diharapkan dapat membuka pola pikir siswa menjadi lebih bijaksana sehingga dapat mengurangi kebodohan dikarenakan dengan pikiran yang sempit. Slide selanjutnya, kita masuk pada latar belakang. Xinmiao Education Center merupakan lembaga pertama yang berdiri dengan founder pertama yaitu Bapak Tiji, maaf kalau salah. Melihat bahwa Taiwan memiliki kualitas pendidikan yang bagus dengan biaya yang terjangkau, lalu dimulai ide untuk membuat pelajaran tambahan yang mengkhususkan diri dalam pembelajaran Mandarin tradisional. Dengan ide-ide tersebut berdirilah Xinmiao Education Center pada tanggal 30 Oktober 2011. Dalam perjalanannya, Xinmiao Education Center bekerja sama dengan beberapa universitas di Taiwan. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi COVID-19, Kepala Xinmiao Education Center, Bapak Rapon Rianto SIMBA, memberikan arahan untuk membuka anak cabang di Suterejo dengan fokus pada pembelajaran bahasa Mandarin dengan nama Xinmiao Chinese Language Center atau yang lebih dikenal dengan nama Xinmiao Suterejo yang dikepalai oleh Febrianus. Kita lanjut ke slide selanjutnya dan teman saya akan melanjutkan. Silakan. Oke, terima kasih kepada Melisa yang telah mengawali presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai segmentasi produk. Segmentasi produk kami ada 3, yaitu pada anak-anak umur 7 sampai 15 tahun, kemudian remaja umur 16 sampai 22 tahun, kemudian dewasa yaitu pada umur 23 sampai 35 tahun. Kemudian targeting kami ada 2, yaitu offline dan online. Offline tentu saja berada di sekitar wilayah Surabaya dan online seluruh wilayah Indonesia dan terkadang berasal dari luar negeri juga. Kemudian pada positioning, Xinmiao ini didirikan atas inisiatif seorang founder yang melihat bahwa negara Taiwan kualitas pendidikannya bagus dan harga untuk pendidikannya itu terjangkau, sehingga terbentuklah Xinmiao Education Center ini untuk membantu kendala yang ada bagi kita orang-orang Indonesia yang memiliki kendala dalam berbahasa Mandarin. Ya, di sini produk yang ditawarkan relatif terjangkau. Kemudian diferensiasi, kami memiliki gedung milik sendiri ya. Kami juga terdaftar di Menteri Dalam Negeri. Kami memiliki pelayanan yang berkualitas seperti tenaga pengajar yang sudah berstandar internasional. Kami juga bisa menyediakan pelayanan pengurusan visa pelajar untuk ke Taiwan. Kami dapat mengadakan TOCFL yaitu ujian kompetisi berbahasa Mandarin yang berbasis internasional, bersertifikat internasional. Ini ada di bawah Taiwan Education Center Surabaya. Ya, kami juga mengadakan placement test pada saat awal masuk. Biaya pendidikan di kami cukup terjangkau. Kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Taiwan seperti Asia University, Hsinchu University dan lain sebagainya. Kelas kami dapat diakses secara online maupun offline. Ya, kami juga menyediakan native speaker untuk mengajarkan bahasa Mandarin. Kami juga berada di bawah naungan TETO sehingga pembuatan visa bisa lebih cepat. Oke. Berikutnya adalah niche market. Ya, sasaran pasar dan konsumen kami cukup spesifik, yaitu orang tua dari siswa. Kenapa orang tua dari siswa? Karena yang mengambil keputusan adalah orang tua siswa. Ya, kemudian
murid-murid itu sendiri dan juga para mahasiswa dan para pencari kerja. Ya, menurut riset yang kami adakan, belum banyak learning center yang menawarkan jasa belajar bahasa Mandarin sekaligus paket lengkap untuk belajar dan bekerja di Taiwan. Nah, seperti pengurusan administrasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Ini adalah niche market kami. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami bernama Gabriel. Waktu kami persilakan Gabriel. Baik, selanjutnya kita lanjut ke strategi pemasaran yang digunakan oleh Shinmyo Education Center, yaitu promotional mix atau bauran promosi. Yang pertama ada direct marketing. Direct marketing yang digunakan oleh Shinmyo Education Center adalah menawarkan jasa melalui media sosial, SMS, poster, dan email. Personal selling menawarkan jasa juga lewat mouth to mouth dan career fair mungkin di sekolah atau universitas lainnya. Public relations yang Shinmyo Education Center gunakan juga adalah business events, sponsorship, dan community relations. Sales promotion digunakan oleh Shinmyo Education Center adalah para staff untuk menawarkan jasa tersebut. Interactive marketing juga ada, jasa ditawarkan lewat media sosial seperti Instagram yang mengadakan survei, poll, kompetisi, dan giveaways. Selanjutnya kita masuk ke AIDA. Attention, pada Shinmyo Chinese Center menggunakan poster dengan berisikan informasi diskon sebagai media promosi yang dengan secara tidak langsung menunjukkan keunggulan pada Shinmyo Education Center. Promosi Shinmyo Education Center juga dilakukan menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Berbagai campaign dan program dijalankan dengan tujuan menaikkan brand Shinmyo Education Center di media sosial. Interest menarik calon anggota dengan membuat penawaran diskon menarik dan jelas untuk bisa studi ke Taiwan melalui pembelajaran di Shinmyo Chinese Center. Nah, untuk membuat orang-orang lebih berminat dalam mengikuti campaign yang dibuat oleh Chinese Education Center ini, setiap campaign dibuat semenarik mungkin agar para followers menjadi lebih semangat dalam mengikuti setiap campaign. Desire, dengan adanya diskon hingga 60%, jadwal pembelajaran dan jangka waktu pembelajaran yang tertara jelas semakin menarik minat calon murid untuk mengikuti kelas di Shinmyo Center karena bisa menyesuaikan dengan jadwal calon murid itu sendiri agar para followers merasa yakin dengan campaign yang diadakan baik melalui IG, YouTube maupun TikTok. Shinmyo Chinese Center menyediakan berbagai potongan harga, pendaftaran, serta akan mendapatkan berbagai promo menarik lainnya. Action, dicantumkan kontak agar para peminat pergerakan bisa langsung menghubungi admin ketika ingin berkonsultasi dan mendaftar di Shinmyo Education Center. Dan akhirnya setiap followers akan diarahkan ke setiap tombol baik merupakan link nomor WA para launcher juga website dari Shinmyo Education Center. Jadi di sini juga di slide ke-12 ada ya. Nanti kita bisa lihat caranya kita gunakan AIDA. Misalnya di attention kita gunakan kayak title-title yang judul-judul yang bisa catchy atau bisa menarik perhatian orang-orang seperti mungkin studi ke Taiwan. Dan ada desire-nya juga yang tadi saya sudah jelaskan, ada potongan harga tinggal 60%. Dan di sini ada interest 6 seat only, 6 seat only, free to CFL test untuk inter certificate. Dan di action para orang tua atau para siapa saja yang ingin mengikuti pembelajaran dari Chinese Education Center ini bisa menghubungi nomor yang sudah dicantum di sini, ada Febri Lausche di nomor WA-nya. Untuk pemasaran di Shinmyo Learning Center, kami memilih menggunakan konsep marketing AIDA. Di sini kami juga memilihnya dengan menggunakan 4 platform media digital, yaitu WhatsApp, TikTok, kemudian Instagram, dan juga YouTube. Untuk di WhatsApp, kami akan melakukan penawaran dengan menggunakan fitur yang ada, yaitu broadcast message dan juga story WhatsApp.
Untuk di broadcast message kami akan melakukannya 2 kali sehari, kemudian di WhatsApp dilakukan setiap hari minimal 2 kali dalam sehari, dan di WhatsApp kami akan gunakan sebagai layanan utama customer service. Untuk di TikTok sendiri, Sianmao ingin menawarkan melalui video iklan pendek dan juga menampilkan bagaimana belajar secara offline maupun online di Sianmao Learning Center. Untuk di Instagram sendiri, berbagai penawaran akan kami lakukan dengan cara membuat video-video pendek, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, yaitu berupa postingan, video pendek, dan juga reel di Instagram. Reel sendiri adalah fitur terbaru yang ada di Instagram. Kemudian untuk postingan, kami akan melakukan postingan 1 kali 1 hari, yaitu berupa poster digital, dan 1 kali berupa video pendek seperti itu. Untuk di YouTube, kami akan menggunakannya fitur yang ada, yaitu live streaming. Kenapa kami memilih live streaming? Karena live streaming menurut kami akan lebih mudah untuk kami membagikan apa dan bagaimana, seperti apa belajar di Sianmao Learning Center. Untuk live streaming kami hanya akan mengadakan 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam seminggu. Untuk melihat lebih jelasnya tentang media sosial yang Sianmao gunakan, bisa dilihat dalam slide berikut ini yang menjelaskan tentang Instagram, TikTok, dan YouTube. Untuk media pemasaran yang kami gunakan berjenis omnichannel karena media tersebut sangat relevan digunakan pada era saat ini. Meskipun pada media yang kami gunakan tidak bisa diatur menjadi multi-channel, tetapi alternatifnya dengan menyediakan 1 orang admin pengelola media yang dikhususkan untuk pemasaran digital. Keunggulan dari strategi yang kami gunakan yaitu dapat membantu Sianmao Education Center dalam mengkonversi audiens yang tertarik untuk bergabung. Juga untuk analisa segmen pasar agar jasa yang ditawarkan dapat menjangkau semua kalangan. Produk yang kami tawarkan ini termasuk dalam kategori Ocean Blue Strategi yang menyediakan beberapa keunggulan yang belum dimiliki tempat lainnya. Kiranya itulah yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan atau salah kata. Bisa memberikan kritik dan saran terhadap presentasi yang kami bawakan agar kedepannya dapat lebih disempurnakan kembali. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.